Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan paviliun yang luas suasana yang dalam dan tenang. Paviliun memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang ada di setiap bagian. Mata Xiaoyan menyapu setiap bagian sebelum mereka akhirnya berhenti di Passage of Fire di paling kiri. Sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul dalam pandangannya adalah Sun Er yang tersipu malu. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Disadarkan kembali oleh suara Xiaoyan, wajah merah Sun Er semakin memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Itu bukan apa-apa, ayo cepat dan cari metode Qi." Xiaoyan membuat ekspresi bingung, tapi kemudian menunjuk ke arah Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er dengan acuh tak acuh mengangguk sementara sedikit warna merah masih melekat di wajahnya. Melirik ke samping ke wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya melihat lurus ke depan. Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalan, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalur 3. Setelah melihat sekilas, Xiaoyan memimpin Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalan ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, ada pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar, tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai merah redup. Tirai merah ini adalah jenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalam, mereka harus terlebih dahulu memecahkan penghalang ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang, suara penghalang pecah terdengar, disertai dengan sorakan perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga mau tidak mau menunjukkan wajah penuh kecemburuan. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri, memperhatikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu bertanda nomor 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba mendobrak penghalang, namun, semuanya menabrak dinding. Tidak peduli dengan tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiaoyan GG, dengan melakukan ini, apakah Paman Xiao dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiaozan, Sun Er mengedipkan matanya dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiaoyan menoleh dan menjawab dengan pura-pura ganas, "Gadis kecil, lebih baik kamu bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun." Jika tidak, geli dengan ekspresi Xiaoyan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang indah. Perilaku kekanak-kanakan semacam ini langsung menyebabkan anggota di sekitarnya menjadi terbelalak. Setelah membalas senyuman menggoda, Xiaoyan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Doki di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi.
Sun Er dengan malas bersandar ke dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dengan pakaiannya yang ketat. Saat ini matanya terkunci rapat pada Xiao Yan yang sedang mengumpulkan dokinya. Di dalam mata yang berkedip itu, api kemasan pucat berkedip-kedip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat angin bertiup pelan terdengar. Akhirnya, dia meninju penghalang lampu merah dengan keras saat dia memutar dirinya sendiri. Ledakan oktan, memberikan teriakan yang ditekan dalam pikirannya. Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Merusak mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut. Tirai lampu merah hancur seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya. Sebelum lengan bajunya melunak ke samping, melihat penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan bertepuk tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, "Itu adalah teknik pertempuran yang bagus." Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiao Yan mematahkan lehernya dan merentangkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu hanya begitu-begitu." Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka sesak. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu-begitu. Benar-benar pernyataan yang memicu trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiao Yan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang, tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah gelap diletakkan dengan tenang. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan. Metode Hai Huang Qi, Incinerating Flame. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Hehe. Sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiao Yan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Sebuah tangan putih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG, meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode Qi tingkat yang lebih tinggi di masa depan, kenyataannya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi, sebenarnya agak rendah." Xiao Yan mengangguk dengan senyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda, jadi, lakukan." Di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka, "Xiao Yan GG," Sun Er melengkungkan mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair begitu memesona untuk dilihat. "Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya." Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan GG dapat memperoleh metode Qi yang lebih baik lagi. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.